terhadap Vina dan Eki oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat hingga kini masih menjadi sorotan publik. Kuasa hukum 8 terpidana yang telah divonis dalam kasus ini mengungkap sederet kejanggalan dalam penanganan perkara ini. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan. Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. 8 tahun bergulir, kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat masih meninggalkan teka-teki. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana kasus ini kini mulai buka suara. Mereka yakin 8 orang terpidana yang divonis hukuman kurungan penjara seumur hidup bukanlah pelaku pembunuhan. Para kuasa hukum menyebut ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian. Mulai dari kejanggalan perbedaan kronologi hingga perbedaan antara tuntutan di persidangan dengan hasil visum dan otopsi dari dokter forensik. Kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Kuasa hukum 8 terpidana juga angkat bicara soal temuan sperma di tubuh almarhumah Vina. Mereka menyayangkan pihak kepolisian dan dokter forensik tak bisa mengungkap siapa pemilik sperma tersebut. Bahkan persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki sama sekali tidak pernah membahas soal pemerkosaan. Kalau dari hasil otopsi, hasil pada saat ini bukan hasil otopsi, hasil ketika pertama kali datang ya, ditemukan sperma. Cuman tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa. Dokter juga tidak bisa menjelaskan itu. Kalau otopsi ada pemerkosaan atau apa hasil yang di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya Pak. Ingat nggak Pak? Di dalam dakwaan tidak ada masalah pemerkosaan. Sementara itu, pasca penetapan DPO 3 buron kasus pembunuhan Vina dan Eki, Kepala Desa Banjarwangunan menemukan 24 nama yang sama setelah 5 hari penelusuran. 24 nama yang sama dengan terduga pelaku yang buron, yakni 15 orang untuk nama Andi dan 9 orang untuk nama Dani. Sedangkan untuk nama Peggy alias Perong tidak ditemukan. Petugas mengaku kesulitan dalam mencari pelaku karena data yang diunggah minim, tidak disertai foto dan alamat lengkap. Kemarin langsung dari kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Salah satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-check dari sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check. Tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, di data hasil cross-check langsung lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Sebelumnya, ayah Eki, Ibtu Rudiana menyatakan dirinya telah berusaha keras untuk mengungkap kasus ini. Saat ini, Barreskrim Polri telah memberikan petunjuk dan arahan kepada Polda Jawa Barat demi tuntasnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi sejak 2016 silam ini.
penyidik Polda Jabar masih memburu 3 buronan pembunuh Vina dan kekasihnya Eki. Tim Liputan Kompas TV.